Ya, dibagi-bagikan lagi. Fotokopian banyak kemarin tuh. Ayo, Fadil, bagiin lagi Del. Fotokopian yang kemarin. Qasidatul Burdah ya. Ya. Ayo kita baca bersama-sama halaman 2 dengan baris pertama dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu rahimahumullahu ila an qala wa athbatu al-wajdu khattai abratin wadanan mithlal bahari ala khaddayka wal anami na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridu al-ladzati bil alami yalaimi fil hawa al-udri ma'ziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi adatka halia la sirri bimustatirin anil wushati wala da'i bimunhasimi mahattani an-nusha lakin lastu asma'uhu innal muhibba anil udzali fi samami inni tahamtu nasiha syaibi fi adali wasyaibu ab'adu fi nushin anit tuhami wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa darajim. mursalun bil haqi anta lana bikanilna blagad darajib. وبك الرحمن أنقذنا من ظلام كان كالأجج يا رسول يا رسول الله جودك الرحمن واغث بالغاث والفرج. اللهم صل وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nazim rahimahumullah wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharaini amin radhiyallahu ta'ala anhu. Wa athbatal wajdu khattai abratin wadana. Melanjutkan kembali dari pembuatan qasidah burda ini, pengarang kitab meneruskan atau pengarang bait syair ini meneruskan dengan menyatakan wa athbatal wajdu, dan telah nampak kesedihan yang timbul dari rasa cinta. Telah nampak kesedihan yang timbul dari rasa cinta ini khattai, dua garis. Ya,
2 garis di bagian mata yang terus mengalir dengan air sampai kelihatan tuh, tangisan demi tangisan sampai terlihat derasnya begitu, sampai sepertiga garis. Rindu kepada baginda Nabi besar Muhammad. Nih qasidahnya nih yang kita baca ya. Abratin wadanan mithlal bahari ala khaddaika wal anami. Layaknya seperti mawar merah, terlihat jelas begitu garisnya, terlihat jelas lantaran banyak nangisnya. Maka dia ngomong lagi, naam sarok taifu, betul, sarok menjalar, taifu khoyalan man ahwa, khoyalan orang yang membuat aku jatuh cinta. Ya, ini mudhari ahwa, madinya hawiya yahwa, artinya jatuh cinta. Betul, tergambarkan di belak hatiku, di lintasan pikiranku, orang yang aku jatuh cinta, fa'arraqani, dialah yang membuat aku tidak bisa tidur. Jadi begadang kita. Ya tuh lihat, mikirin Rasulullah, ya Allah gimana keberadaanku di hadapan baginda Rasulullah, dipikirin terus nih. Apakah Rasulullah tahu anak? Apakah Rasulullah tahu sampai saat ini belum berjumpa kepada Nabi, belum mimpi kepada Rasulullah? Dia khoyalin terus sampai nggak bisa tidur dia. Wal hubbu ya'taridul ladzat, sedangkan arti cinta itu adalah menolak segala kelezatan. Itu arti cinta. Jadi nggak bisa tidur, jadi nggak bisa makan. Tapi sih kebuli di sini habis juga ntar. Nggak bisa minum, udah. Tuh lihat, Syekh Al-Imam Busiri begitu tuh menulis qasidah berselawat kepada Rasulullah. Cinta itu adalah menolak segala kelezatan. Dari dia nggak bisa tidur udah. Lezat, tidur lezat kan? Tapi mikirin Rasulullah nggak bisa tidur. Mikirin Nabi, gimana supaya Nabi seneng, gimana supaya Nabi bangga sama aku. Tuh, jalanin semua sunnahnya. Yala ini fil hawal udri. Nah, lalu dia berbicara lagi dengan menyatakan, orang yang mencela, orang yang mencela rasa cinta yang timbul dari qabilah udhrah. Nih udhrah nih, udri, ini qabilah yang berada di kota Yaman, yang mana mereka kalau sudah cinta kepada sesuatu, apakah manusia atau barang, maka mereka akan mengorbankan untuk mendapat kecintaannya sekalipun dengan keluarnya ruh dan jiwanya. Tuh, ini Bani Udhrah. Dia ngomong begitu, seakan-akan dia ini seperti suku Bani Udhrah yang mencintai seseorang dan beliau mencintai baginda Nabi besar Muhammad. Yala ini fil hawal udri ma'dziratan, yang mencela dengan cintanya yang timbul dari Bani Udhrah, iya aku maafkan, aku maafkan dariku kepadamu, walau ansufta, kalau engkau sadari, kalau engkau benar-benar merasakan cinta kepada apa yang kau cintai seperti Bani Udhrah, lam talumi, engkau tidak akan mengkritik, engkau tidak bakal mencela. Itu dia. Makanya begitu, kalau sudah Rasulullah saja dihina, nah lihat di situ siapa pencintanya. Nggak bisa pikir panjang sudah, nggak bisa tidur, nggak bisa makan kalau baginda Nabi SAW dihina, diinjak, ya, dijatuhkan martabat beliau. Layaknya seperti suku Bani Udhrah, kalau sudah cinta sama sesuatu, mereka akan mengorbankan sekalipun taruhannya nyawa. Adatkah haliyala sirri bimustatirin. Nah, dia ngomong lagi, aku telah membuka semuanya keadaanku,
Apa yang ku alami saat ini telah aku buka semuanya tanpa aku tutupi. Sir tidak tertutupi, anil wusyah, dari orang yang mencela-cela. Wala da'i bimunhasimi. Nah, sedangkan penyakitku tetap nggak bisa terobati. Ini aku katakan aku cinta sama Rasulullah, aku begini, tetap aja sakitku belum bisa terobati. Sampai kapan? Sampai bisa berjumpa baginda Nabi besar Muhammad. Makanya ada seorang wali ya, dia masih kecil, siapa namanya lupa tuh anak, beliau Abi Yazid Al-Bustami atau siapa lupa, datang kepada ibundanya, dia katakan, ya ummah, wahai ibuku, aku ini mimpi Rasulullah. Kata ibunya, ente masih kecil, ente masih kecil kalau jumpa Rasulullah dalam keadaan mimpi. Akhirnya dia semangat lagi, mujahadah lagi, terus menjalankan perintah Allah, sampailah Allah anugerahkan dia bisa berjumpa Nabi dalam keadaan yaqdhatan, terjaga. Maka datang kepada ibunya, ya ummah, aku berjumpa Rasulullah dalam keadaan terjaga. Maka dibalikin oleh ibunya, nah baru nih kau lelaki benar bisa ketemu Rasulullah dalam keadaan, Masya Allah ya. Jadi nggak ada yang bisa terobati, khususnya pengarang kitab ini. Dia kan punya penyakit stroke, nggak bisa terobati melainkan ketika berjumpa Rasulullah. Makanya akhirnya apa yang terjadi? Beliau karang ini, Nabi datang dalam mimpinya dan Nabi obati beliau tersebut sampai hilanglah penyakit stroke-nya. Mahattani nusha. Nah ini dia, engkau telah memberikan nasihat kepadaku, udah nggak usah terlalu cinta kepada seorang, udah nggak usah, apalagi kepada Rasulullah, udah nggak usah. Lakin lastu asma'uhu, akan tapi aku nggak denger saran siapapun. Innal muhibba anil udzali fi sonami. Orang yang cinta itu ya bisu atau tuli dah lebih enak. Orang yang cinta itu tuli dari kritikan ya, alias apa ya? Alias tuli alias apa ya? Budak udah. Orang kalau sudah cinta, makanya Nabi nyatakan hubbuka yu'mi wa yusim, hubbuka syai'a yu'mi wa yusim. Cinta kamu kepada sesuatu itu membuat kamu buta, membuat kamu ya tuli, nggak bisa, nggak apapun kalau didengerin, dinasehatin nggak bakal denger sudah. Tuh cintanya kepada baginda Nabi besar Muhammad. Itu. Ini tahamtu nasiha syaibi fi azali. Sesungguhnya saja aku masih merasa anggap buruk nasihat uban di dalam mengomentariku. Uban nasehatin ya. Ini kan kalau ada tanda uban berarti udah waktunya dilempeng. Jangan pakai ke kanan ke kiri. Kalau udah ada uban, udah kita benar-benar ibadah sama Allah sudah. Ya. Jangan banyak pikirin dunia. Tuh. Itu ya. Wasyaibu ab'adu fi nussin anit tuhami. Nah, uban sebegitu pun yang sangat memberikan pengaruh kepadaku masih aku tidak pikirkan. Gimana orang lah itu maksudnya begitu. Masih pengarang kitab ini, pengarang Nazim menyatakan apapun dari kritikan, apapun dari saran agar aku menjauh dari baginda Rasulullah SAW, maka tidak ada bisa yang mencegahku. Bahkan diriku sendiri sakit apapun, maka tidak akan ada bisa ya yang bisa mencegahku untuk aku bisa berdekat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Al-faslu tsani fi tahdhir hawa nafsi. Selanjutnya, fa inna ammarati bis-su'i matta'adhat. Nah, ini nasihat sekarang ya. Tadi sudah bicara tentang diri beliau kenapa membuat karangan Qasidah Burda ini. Yang kedua, fasal kedua berbicara tentang nasihat. Begitu. Jadi nanti setiap fasal ada berbeda-beda pembahasan tentang nasihat, tentang maulid Nabi, tentang Isra Nabi, tentang Al-Quran, tentang jihad. Tuh begitu.
sampai diakhiri nanti tentang masalah kematian. Jadi semuanya ada fasal. Nah, fasal yang kedua disebut fitahwir, di dalam memperingat, di dalam berhati-hati akan hawa nafsu. Fa inna ammarati bisu'i matta'adhat min jahliha binadhiri syaibi wal harami. Maka sesungguhnya dari hawa nafsuku yang disebut dengan ammaratu bisu. Jadi kita punya nafsu ada tingkatan-tingkatan. Yang pertama disebut ammaratu bisu. Nah, ini dia yang selalu memerintahkan keburu. Tuh, pengen berbuat buruk terus, pengen buat celaka terus. Kalau buat ngaji pikir panjang sudah. Kalau buat apapun ada kenikmatan, udah nggak pikir panjang deh. Kalau untuk sodakoh pikir panjang, kalau untuk jajan udah nggak dipikir panjang-panjang. Ini namanya hawa nafsu yang disebut dengan ammaratu bisu. Kalau kita cegah itu ammaratu bisu, kita lawan dia, maka akan ningkat kedudukannya dengan nafsu lawamah. Jiwanya selalu mencela. Ente kenapa usia begini masih begini? Ente masih begini, omongin orang terus. Diri ente banyak banget kekurangan, tuh nyela dirinya terus. Itu namanya nafsu lawamah. Udah lagi tinggi lagi. Nah, ini yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Jiwanya tentram, tenang kalau zikir pada Allah, kalau ngaji tenang, kalau deket ulama tenang, kalau jauh dari mereka itu menjadi jiwanya gelisah, ya nggak ada Al-Quran, gelisah hatinya. Nah, ini dia. Itu yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Maka disebut fa inna ammarati bisu'i matta'adhat min jahliha. Maka sesungguhnya perintahku, yaitu hawa nafsuku kepada keburukan, tidaklah jiwaku mengambil nasihat lantaran kebodohannya, binadhiri syaibi wal harami, dengan peringatan uban dan ya sudah lemah. Orang kalau sudah ada uban, orang sudah lemah, nah ini peringatan. Makanya kalau orang disebut udah sampai usia 40 tahun sedangkan keburukannya melebihi dari kebaikannya, ini orang nggak bakal beruntung sampai akhir hayatnya. Itu dia. Orang kalau sudah 40 tahun tapi apa? Keburukannya melebihi dari, maka tidak akan keberuntungan didapatkan sampai akhir hayatnya. Na'udzubillah min. Wala a'addat minal fi'lil jamili qira' dhaifin alamma bi ra'si ghaira muhtashimi. Sedangkan pula nafsu tidak mempersiapkan dari perbuatan yang baik di dalam menjamu tamunya. Tuh nafsu punya tamu, tuh tamu tadi tuh apa? Uban. Tuh tamu punya, tuh tamu diibaratkan uban diibaratkan tamu. Dia datang tapi nafsu nggak mempersiapkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik, dengan amal soleh, dengan sadar mawas diri, enggak, biasa aja sudah. Alamma bi ra'si ghaira muhtashimi, yang mana tamu tersebut bersinggah di kepalanya tanpa ada rasa malu, tanpa ada rasa malu. Itu tamu masuk aja tiba-tiba jadi apa? Bikin putih langsung. Enggak kita minta, enggak kita datengin, enggak kita harapin, langsung Nah, kenapa dikatakan tidak ada malunya? Maksudnya tidak ada malu, disebutkan asyib idza nazala lam yartahil illa lil maut. Uban kalau sudah ada di kepala kita, maka tidak akan bisa hilang melainkan kematian. Ada nggak bisa hilangin lagi? Iya, kita pakai semir aja setiap hari tetap aja bakal nimbul. Iya, bakal terus ada sampai datangnya kematian. Lau kuntu a'lamu anni ma uwaqiruhu katamtu sirran badali minhu bil katami. Kalau seandainya aku tidak mengetahui
bahwa uban itu sangat terpuji dalam agama? Ya, karena uban sampai disebut Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika beliau itu tumbuh uban. Karena yang pertama kali anbiya yang tumbuh uban adalah Nabi Ibrahim. Ketika tumbuhnya uban, maka Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, "Ma hadza?" Maka Allah nyatakan waqar. Sifat dewasa, sifat ya jernih dalam berpikir. Tuh kalau ada begitu. Maka langsunglah Nabi Ibrahim menyatakan kepada Allah, "Zidni waqaran." Tambahin lagi ya Allah kalau begitu. Biar banyak wakornya. Pas pagi hari maka seluruhnya rambutnya beruban semuanya. Tuh lihat. Jadi beliau yang pertama kali dari kalangan Nabi yang beruban, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah, maka di situ katamtu sir. Kalau aneh nggak tahu ini semuanya, bahwa ini manfaat, aneh bakal sembunyiin terus. Aneh bakal tutup terus di uban. Man li biraddi jimahin min ghawayatiha. Siapa yang bisa menanggung di dalam menarik liarnya hawa nafsu dari kesesatan-kesesatannya? Siapa yang bisa menolong? Kalau nafsu sudah liar, siapa yang bisa? Tuh dia. Kalau sudah nafsu sudah liar, siapa yang bisa menggiring dia lagi ke dalam kebaikan? Toh dia dalam kesesatan. Kama yuraddu jimahul khail. Ini diibaratkan seperti kuda yang liar. Kalau kuda liar gimana caranya? Butuh proses. Nggak bisa langsung masuk ke terompahnya. Lijam itu artinya teromp? Nggak bisa. Fala tarum bil ma'asi kasra syahwatiha. Inna ta'ama yuqawi syahwatan nahimi. Janganlah engkau berharap dengan maksiat itu bisa memedamkan syahwat. Kita pengen padamin syahwat, pengen hancurin syahwat, kita tetap mengumbarkan dari segala maksiat, nggak bakal bisa. Ya, mata kita lihat, kita arahkan kepada sesuatu yang dimaksiati oleh Allah, ya, sesuatu yang bermaksiat pada Allah, itu nggak jadi solusi. Ini mata kita lihat film, naudzubillah, film porno dan sebagainya, nggak bisa jadi solusi untuk bisa memedamkan syahwat. Tapi sebaliknya, ya, dengan kita melihat itu tambah lagi syahwat kita. Nggak bakal hilang itu obatnya, nggak bakal hilang penyakitnya. Penyakit yang begitu tidak bakal hilang dengan kita mengorbankan, ya, atau kita mencari dari segala maksiat. Mulut kita omongin orang dan sebagainya, nggak bakal padam itu semua syahwat. Jadi maksiat apapun tidak memberikan solusi untuk memadamkan apa tadi? Syahwat. Inna ta'ama yuqawi syahwatan naimi. Sedangkan diibaratkan makanan itu menguatkan syahwat dari orang yang suka makan. Dia suka makan, dikasih makanan, emang jadi solusi bisa dipadamkan syahwat? Ya kagak, semakin lebih. Ya kan? Begitu pula nafsu kita, gimana caranya? Pademin, bukan dengan maksiat tuh, tapi dengan kita mujahadah, kita lawan hawa maka disebut wa nafsuka tifliin tuhmilhu syabba ala. Nafsu itu seperti anak kecil. Lihat anak kecil biasa pakai celana pendek, nggak diajarin sama orang tuanya, sampai gede pakai celana pendek terus ya, terus pakai celana pendek sampai udah jenggotan, sampai udah peot pakai celana pendek. Orang tuanya nggak ajarin nih anak keluar pakai kerudungan, sampai tua tetep aja nggak pakai kerudungan. Susah kalau tidak taufik dan hidayah dari Allah. Jadi nafsu itu seperti anak kecil. Makanya ada istilah biang keladi, ya, udah tua semakin biang keladi nih orang. Pakai puber kelima lagi, pakai ada puber, udah usia 40, 50, 60 emang kerja naudzubillah dia demen zina, ya zina terus sampai tua. Minum khamar, ya minum khamar terus. Karena jiwa itu, nafsu itu diibaratkan seperti anak
Apa maksudnya? Intuhmilhu, kalau dibiarkan anak kecil itu, dengan gemar menyusu, masih nenen terus. Ini anak kecil dari bayi masih nenen terus. Lihat, dia bakal tumbuh dewasa dengan keadaan seperti itu. Sampai udah dewasa masih mau nyari nenen juga. Udah gede mau nikah nggak disapi, masih demen begitu. Wa in taftimhu, tapi kalau engkau sapih dia, yan fatimi. Coba kita sapi itu anak, ya kan? Pas pertama, hari pertama, wah nangis-nangis, teriak-teriak, biarin aja gak apa-apa. Setengah hari begitu sakitnya, biarin begitu. Udah setelah itu dia udah terbiasa, coba kasih nenen lagi, mau gak? Gak mau, udah nyari yang lain. Itu dia kita. Biasa kita pakai celana pendek, ayo mujahadah nafs, kita lawan jiwa kita. Jangan biasa pakai celana pendek. Biasa sholat gak pakai peci, dari sekarang mulai pakai peci. Nah begitu. Maka itu kalau dibiasakan, dia akan terus dengan kebiasaan tersebut. Nah inilah wa nafsu katifli, jiwa seperti anak fasrif hawaha. Sampai sini dulu, wallahu a'lam.